Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina man yahdihillahu fala mudilla lahu ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Bapak-bapak, ibu-ibu, para sesepuh, adik-adik, para santri dan jamaah semuanya, serta kaum muslimin wal muslimat dimanapun berada yang saya muliakan, rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillahilladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji hanya untuk Allah Subhanahu wa ta'ala. Hanya karena rahmat, anugerah dan taufiknya semua kebaikan bisa kita lakukan, termasuk saat ini kita duduk di salah satu rumahnya di Masjid Islamic Center Baitul Muhsinin untuk sama-sama berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sama-sama belajar mendengarkan sebagian bimbingan Islam yang insyaallah ta'ala masih kita lanjutkan dari buku Arba'una Haditsan fi At-Tarbiyati wal Manhaj. Semoga menjadi amal saleh, menjadi sarana meraih ilmu yang bermanfaat, dan tentu sebagai salah satu upaya kita untuk memperberat amal kebajikan kita kelak pada hari kiamat. Berikutnya semoga salawat dan salam dilimpahkan selalu kepada Nabi kita yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para istri, keluarga, sahabat dan tentu semua umat Islam yang masih bersabar dan setia memeluk agama ini dengan baik sampai kelak jelang hari kiamat tiba. Hari ini hari Ahad Kliwon. Iya, adik-adik biasakan juga ngerti. Ini Ahad Kliwon. Jadi kalau pasaran pon wage kliwon legi pai. Tanggal berapa adik-adik? Tanggal berapa sekarang? Hah? Tanggal 19 atau 20? 20 21 18 ya, 18 tanggalnya 18. Bulan ke berapa? Bulan ke berapa? Betul, Masya Allah, bulan kelima. Biasakan ya, hafal. Jumadal Ula, bulan kelima, 1447 Hijriah. Baik, alhamdulillah di tempat kita ini luar biasa cerah, Masya Allah, cerah sekali. Semoga ini sebagai salah satu nikmat Allah yang bisa membantu kita untuk lebih giat, lebih semangat dalam beribadah kepada Allah, termasuk dalam belajar pada pagi hari ini. Baik, para santri dan jamaah semuanya yang mudah-mudahan dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita baca hadis yang ke-5. Kita baca hadis yang ke-5. Atau sudah belum dulu ya, ke-5 ya? Terakhir sampai hadis berapa, Mas? 4 atau 5? 4, betul ya? Sekarang berarti 5 ini. Baik, al-haditsu al-khamis, hadis yang ke-5. Ini juga berkaitan dengan masalah pemuda.
Pemuda dalam arti memang anak-anak yang masih muda, yang usia-usia masih muda. Adapun kalau kita ya harus tetap berjiwa muda ya Pak Arju ya. Tetap Pak, meskipun usianya bukan sudah tidak muda lagi, harus berjiwa muda. Pun begitu yang masih muda, jangan kemudian memang masih muda lalu nggak punya semangat muda. Wah ini kebangetan malah. Ada kan anak-anak yang sebenarnya dia masih muda, dia remaja, tapi nggak punya semangat belajar. Wah ini kebangetan. Kan begitu. Wong yang sudah masuk kategori lansia saja masih diperintah supaya punya jiwa dan semangat muda, meskipun secara fisik sudah tidak muda lagi. Apalagi yang memang betul-betul masih muda, harus semangat jemaah. Baik. An Anas radhiyallahu taala anhu qala, nah jemaah, adik-adik, para santri khususnya, begitu kita mendengar sahabat Nabi yang meriwayatkan hadis itu dengan kalimat an Anasin, Anas bin Malik, ya Anas bin Malik itu sampai usia beliau sepuh ya, tua, beliau dikasih usia yang panjang, dikasih keturunan yang banyak, dikasih harta yang banyak, Masya Allah, berkah. Doa Nabi, semoga dipanjangkan umurnya, diberkahi hartanya, diberi keturunan yang banyak, ya, luar biasa. Tapi ketika kita membaca dalam hadis ada kata Anas bin Malik, dalam benak kita ini langsung tergambar bahwa dulu Anas bin Malik adalah anak seperti kalian, anak ABG kecil, ya, gulam, anak kecil yang mengabdi menjadi pelayan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemanapun pergi, berapa tahun? 10 tahun, nyantrinya 10 tahun. Jadi kalau nyantri baru setahun sudah bosan, nah ini ingat Anas bin Malik. Bukan hanya 10 tahun itu jadi pembantu Nabi, setelah itu tetap beliau membersamai Nabi. Seperti itu ya. Jadi ini penting buat semangat, buat motivasi kita. Apa kata Anas bin Malik radhiyallahu anhu? Beliau menyampaikan hadis, meriwayatkan, mengisahkan, tentu kisah ini kisah yang nyata, peristiwa, kasus yang betul-betul saat itu terjadi. Apa? Jaa salasatu rahdin ila buyuti azwajin nabiyyi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata Anas bin Malik, suatu hari ada 3 orang sahabat, dan sahabat yang datang itu juga masuk kategori pemuda, orang-orang yang punya jiwa semangat beribadah yang membara. Itu bedanya. Para pemuda sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam itu semangatnya luar biasa. Ya semua sahabat, wah Masya Allah ya, semangatnya luar biasa. Lebih-lebih yang muda. Cuman kalau kita lihat di sebagian kondisi kita saat ini, kalau kita bicara semangat, yang semangat itu justru yang sepuh. Cuman secara fisik kan sudah tidak begitu memungkinkan. Sementara yang muda-muda, kalau di masjid, di sekolah, di pesantren, ya isinya anak-anak muda. Maksud saya di masjid-masjid, di kampung-kampung, di tempat-tempat masjid yang bukan sekolah, bukan pesantren, itu kadang yang kita jumpai pada saat pengajian, pada saat sholat berjamaah, apalagi sholat subuh, isinya ternyata pemuda semua, pemuda tahun 60, pemuda tahun 70, ya, kalian tidak tahu di mana, belum ada apa-apa, ya sudah sepuh-sepuh. Lah kemana para pemuda yang betul-betul asli pemuda? Nah kalau Pak Harjo semangatnya jangan tanya itu, semangat 17 tahun semangatnya, tetapi kemampuannya sudah tidak mungkin kita ini. Nah gitu ya. Jadi ini para pemuda, mumpung ya adik-adik ini masih muda, betul-betul asli masih muda, itu justru harus digaspol. Makanya anak, kalau gaspol itu jangan kalau kebut-kebutan di jalan.
Wah, kalau itu gaspol ngebut di jalan, apalagi wah hal-hal yang tidak bermanfaat gaspol semua. Tapi kalau ngaji mlebek nggak hidup, jangan gaspol juga. Mumpung masih muda. Ini dia. Lihat, ada 3 sahabat yang masih kategori muda ini datang menuju rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Datang menuju rumah para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ngapain? Ini dia. Yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Tujuan mereka datang untuk mencari ilmu. Nah, berarti apa? Belajar. Ngangsu kafru sinau talabul ilm. Datangi sumber ilmu, datangi tempat-tempat yang di situ memang ada ilmu. Salah satunya ya para istri Nabi sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhunna. Lu apa mereka nggak cukup? Ya cukup, tapi saking semangatnya tadi lo. Setiap hari sahabat ini ketemu Nabi. Lihat ibadah Nabi, lihat. Ngaji dapat penjelasan dari Nabi. Lihat Nabi sholat berjamaah, terus ikuti. Tapi saking semangatnya pasti ada sesuatu. Nah, cerdasnya para sahabat begitu. Kan Nabi juga di rumah, Nabi bersama istri-istri beliau. Tentu di rumah Nabi juga beribadah. Nah, ibadah Nabi SAW yang ada di rumah itulah kan tidak mereka ketahui. Cerdas mereka bertanya kepada istri-istri Nabi SAW yang langsung melihat ibadah Nabi SAW di dalam rumah. Ketika mereka bersama istri, ketika di dalam rumah, atau dalam kondisi kesempatan momen-momen tertentu yang tidak bisa dilihat oleh para sahabat. Ya cerdik kan mereka, cerdas. Saking semangatnya cari ilmu. Kalau di luar mah mereka sudah ngerti. Setiap hari taklim, setiap hari mengikuti pengajian, setiap hari ikuti Nabi, melihat Nabi. Tapi pasti ada amalan-amalan yang tidak semuanya dilihat oleh para sahabat. Nih, begitu jamaah. Semangat mencari, namanya thalabul ilm. Talab itu kan mencari, talib orang yang mencari. Bukan pasif ya, tapi harus aktif. Aktif mencari, membaca, mencari, seperti itu. Termasuk waktu itu bertanya. Itu tujuan mereka datang untuk apa? Bertanya tentang amal ibadah Nabi SAW saat di dalam rumah yang tidak diketahui oleh kebanyakan sahabat. Itu tujuannya. Nah, tentu saja orang yang punya ilmu, yang punya pengetahuan, jika ditanya jangan bakhil. Punya ilmu, kalau ditanya ya beri. Karena memberi tidak harus duit, memberi ilmu, memberi pengarahan, memberi keterangan, seperti ini. Falamma ukhbiru, nah ketika 3 orang tadi diberitahu tentang amal ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam saat berada di rumah bersama para istri, tidak diketahui oleh banyak sahabat, ka'annahum taqalluha. Loh, ternyata ibadah Nabi enggak begitu banyak, biasa-biasa saja. Tapi kan Nabi di rumah ya biasa, standar, nggak berlebihan, nggak kurang. Itulah konsep Islam. Tidak ghulu, tidak pula meremehkan. Dan itu yang dipraktikkan oleh Nabi SAW di dalam rumah bersama keluarga, istri beliau SAW. Nabi itu ibadahnya begini loh. Malam ya beliau tidur, beliau juga sholat. Hari-hari kadang puasa, kadang tidak. Dan yang jelas beliau memiliki istri, bahkan punya banyak istri. Mendengar penjelasan dari para istri Nabi SAW, mereka menganggap, wah itu pun kalau cuman seperti itu, dikit itu amalan Nabi. Mengapa?
Karena anak muda saking semangatnya tadi, aku pengen beribadah yang banyak, ternyata loh, amalan Nabi kok cuma dikit. Tapi Nabi kan sudah diampuni. Kalaupun mau dikit juga nggak apa-apa. Dalam benak mereka begitu. Lalu sementara kita ini satu masih muda, semangat tinggi, dan bukan Nabi, berarti harus lebih daripada Nabi. Akhirnya apa? Faqalu aina nahnu minan Nabi sallallahu alaihi wasallam? Qad ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar. Ini dia. Memang amalan Nabi enggak begitu di luar ekspektasi mereka, di luar bayangan mereka. Mungkin bayangannya, wah Nabi semalam tidak tidur, sholat terus. Ternyata tidak. Tapi Nabi kan sudah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala semua kesalahan, kekurangan dan dosanya yang lalu dan yang akan datang. Dan itu Nabi, tentu gak ada kedudukan yang bisa melebihi kedudukan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wah, akhirnya mereka, wah kalau seperti ini caranya ya saya harus semangat beribadah lebih top, lebih banyak, kan begitu. Inilah jiwa semangat pemuda muslim yang sejati. Karena apa? Tubuhnya masih kuat, kesibukannya belum banyak, harusnya semangat beribadahnya juga lebih kuat, jangan melempem. Yang satu kemudian berjanji, amma ana, qala ahaduhum, amma ana fa inni usallil laila abada. Aku bertekad untuk mengisi setiap malam itu dengan sholat tanpa tidur. Coba ini, dia berniat setiap malam itu tidak tidur. Untuk apa? Bukan nonton bola, bukan mancing, ya kan? Iya. Tapi apa? Sholat. Ini anak muda loh. Masya Allah. Wah, kamu sholat ya? Oke, kalau begitu. Wa qala akharu ana asumu dahra wala uftir. Kalau aku pilih yang ini, mau malam itu ngantukan nih. Baru-baru malam ngaji baru 10 menit sudah ngantuk. Apalagi malam. Yang satunya, oke, kalau malam ngantukan, saya siang harinya aja deh. Saya mau puasa setiap hari. Setiap hari, bukan puasa Daud. Padahal puasa Daud puasa paling bagus. Enggak, setiap hari. Pokoknya mau puasa setiap hari. Yang satunya nggak mau kalah. Ini satunya puasa, satunya sholat malam. Wah, kalau sholat malam ngantuk, misalnya, mungkin gitu ya. Ini sekedar ilustrasi ya, bukan gitu. Mungkin di antara kita ada yang ngantuk. Kalau siang, wah, saya itu kalau nggak lihat nasi udah nggak kuat puasa maksudnya. Saya ini aja deh, ya. Yang satunya, wa qala akharu ana a'tazilun nisaa fala atazawwaju abadan. Sahabat yang satunya tidak mau menikah supaya fokus beribadah. Jadi tujuan 3 sahabat ini tadi untuk melakukan amalan khusus. Ini amalan khusus bagi mereka masing-masing supaya fokus beribadah karena semangat, karena melihat Nabi SAW yang sudah diampuni macam-macam, sementara mereka masih kurang. Begitu ya. Faja'a Rasulullah SAW. Datanglah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Setelah dikasih tahu, maka Nabi bertanya lagi, betulkah kalian bertiga ini yang menyatakan ini dan itu? Yang satu ingin tidak tidur setiap malam, ingin salat malam setiap malam semalam suntuk. Yang satu ingin puasa setiap hari, yang satu tidak mau menikah. Betulkah kalian bertekad dan menyatakan hal seperti itu? Kemudian Nabi melanjutkan, ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lahu. Ketahuilah para pemuda, ketahuilah para sahabat, niat kalian luar biasa, semangat kalian jempol 2. Tapi kata Nabi SAW, aku demi Allah adalah orang yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah.
Ya betul, Nabi memang demikian. Tetapi lihat, walakinni asumu wa uftir. Tapi aku kadang puasa, kadang tidak. Wa usalli wa arqud. Aku sholat malam, tapi juga ada waktu untuk tidur. Kalau tadi kan pengennya nggak tidur. Dan yang ketiga, wa atazawwajun nisa. Aku pun juga menikah. Ini Nabi, orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah. Nabi juga melakukan hal-hal yang umumnya dilakukan sebagai fitrah, sebagai tabiat. Dan itu sejatinya memberikan hak tubuh, hak mata untuk tidur, untuk istirahat, meskipun juga untuk ibadah kepada Allah, tapi jangan diforsir. Kemudian ditutup dengan kaidah, dengan rumus, resep dan ketentuan hukum dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka dengan contoh, bimbingan, ajaran, syariat, ketetapan yang aku berikan, falaysa minni, bukan mengikuti tuntunan ajaran agamaku. Ini luar biasa jemaah. Semangat boleh, tapi tetap harus ikuti syariat. Itu nanti begitu kesimpulannya. Mari kita lihat penjelasannya. Qauluhu yas'aluna an ibadatin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tadi datang jaa thalathatu rahtin ila buyuti azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam fayasaluna an ibadati Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini maksud fihi, dari kalimat ini kita bisa ambil pelajaran dan faedah. Hirsu syababis sahabati radhiyallahu anhum ala mutaba'atin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia. Sampai para sahabat tadi datang ke rumah istri-istri Nabi, bertanya kepada mereka untuk mengetahui bagaimana sih ibadah Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika di rumah. Tujuan mereka apa? Untuk bisa mengikuti, meneladani, mencontoh ibadah yang dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Semangat muda mereka mendorong diri mereka untuk belajar, mencari keutamaan sesuatu yang tidak didapatkan langsung. Tanya kepada para istri Nabi. Faedah buat kita ya, mari semangat tadi. Semangat. Jadi jangan pasif. Belajar itu tidak pasif. Yang disampaikan guru ya seperti itu mungkin. Di sini disampaikan cuma dikit. Bagaimana? Penjenengan harus aktif. Tadi seperti ini. Apalagi digali, dicari begitu. Kalau mengandalkan yang diberi ya sedikit lah. Kita harus mencari lebihnya tadi. Sebagaimana para sahabat. Jadi harus punya semangat untuk mencari. Dan itu konsepnya adalah aktif. Jangan diem, tapi aktif begitu ya. Mencari, karena namanya talib atau murid yang menginginkan. Arada yuridu muridun, ya, atau talibun. Talaba yatlubu, yang mencari. Jadi kalau namanya talib atau murid ya harus mencari. Itu aktif. Prinsipnya begitu. Semua, baik yang masih pemuda maupun yang berjiwa muda. Yang berjiwa muda. Mencari, sehingga tidak ada istilah berhenti. Pensiun tidak ada. Kalau pensiun sebagai ini, tidak apa-apa. Pekerjaan duniawi boleh. Tapi untuk urusan ilmu tidak boleh pensiun. Meskipun gelarnya mungkin sudah profesor. Pak, saya ini sudah profesor, kemudian tidak belajar, salah. Tidak ada istilah pensiun untuk belajar. Kalau pekerjaan tertentu
Mungkin boleh. Dulunya mungkin pekerjaannya berat, kaitannya dengan fisik. Sekarang sudah mulai melemah, ya boleh berhenti dari pekerjaan fisik yang berat. Tapi jangan berhenti bekerja, nggak boleh. Harus tetap bekerja, entah apapun pekerjaan, sesuai dengan kondisi. Apalagi belajar. Jadi sahabat itu lihat tadi jemaah. Sahabat kan setiap hari sudah ketemu Nabi, dapat penjelasan langsung dari Nabi. Lihat Nabi ini, lihat sudah ngaji terus, dapat penjelasan semuanya. Tapi mereka jeli, masih ada kondisi momen tertentu yang tidak mereka ketahui. Kondisi ketiga di dalam rumah. Makanya mereka cari pintu, apa pintunya? Para istri. Karena para istri itulah yang paham apa yang dilakukan Nabi SAW di dalam rumah. Sampai seperti itu semangat mereka untuk mencari ilmu jamaah. Padahal kalau mengandalkan cukup sudah lebih daripada cukup lah. Makanya kita ini kalau cukup belajar dari pagi sampai siang, nggak cukup. Wah ini sudah full day pak, dari pagi sampai sore, nggak cukup. Kan gitu. Mau ini setiap hari ketemu Nabi aja nggak cukup kok. Masa kita merasa cukup? Kan gitu. Ini memotivasi kita untuk terus belajar. Dan tidak ada istilah tua, tidak ada istilah pensiun, tidak ada istilah malu, tidak ada istilah wis tahu. Wis tahu krungu hadis ya. Kitab apa? Usul salasah. Wis tahu. Kadang-kadang begitu. Pengajian kita apa tauhid. Wah, ping piro bola-baleni. Tapi kalau ditanya lali. Jangan. Jadi penting ya jamaah ya. Terus belajar dan belajar. Ini karena pas ini tentang hadis tentang semangat ini, tentang motivasi. Ya, baik yang muda dalam arti muda, yang berjiwa muda. Karena apalah artinya pemuda yang fisiknya masih kuat, tapi nggak punya semangat pemuda? Wah ini kebangetan. Dan yang tua juga jangan apa pun. Tua ini wis kabeh sarwa ora kuat, jangan. Justru ketika merasa sudah lemah itu harus semakin semangat untuk mengimbangi kelemahan fisik kita, ya, ditutup dengan semangat yang membara. Kalau tidak begitu ya tambah nggak kuat. Ini dia. Wa qauluhu ka'annahum taqalluha fihi annal ibrata bil kaifi la bil kam. Ini perhatikan jemaah. Tadi sahabat tadi ternyata yang dilihat penjelasan dari para istri Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya ibadah Nabi itu biasa, bukan sesuatu yang berlebihan, tidak. Karena kita diperintah supaya apapun itu dalam kondisi tepat, wasatun, ya itu artinya tepat, bukan setengah-setengah, bukan ya, jangan diartikan setengah-setengah, setengah apik setengah elek, oh enggak begitu, pas. Tidak hulu berlebihan, juga tidak ya mengabaikan. Itu yang perlu diperhatikan. Jadi Nabi demikian. Lalu mereka tadi menganggap, ya Nabi sih ya wajar lah. Kalaupun ibadah beliau tidak banyak, tetapi kan sudah jelas-jelas kualitasnya top, diampuni, diterima. Lah kita mungkin pikirannya begitu. Sudah banyak kan belum tentu diterima. Kan begitu. Maka dalam hal ini yang bisa kita ambil faedahnya adalah al-ibrah, yang bisa kita petik bahwa sesuatu itu poinnya itu bukan kuantitas, bukan banyaknya, tapi kualitasnya. Kualitasnya. Nabi SAW ketika sholat ya khusyuk pasti. Sholat beliau tidak berlebihan, tetapi kualitasnya oke punya, kan begitu. Bukan berarti kemudian kalau begitu kita ngajinya sebulan sekali aja lah, daripada nanti banyak-banyak enggak paham, mendingan sedikit paham. Ya enggak begitu. Jika memungkinkan dan dalam masih ya masuk kategori tidak hulu, maka maksimalkan. Kan begitu. Yang dilarang itu hulu. Tadi kan hulu, tidak tidur kok, ya puasa terus kok, tidak makan kan hulu. Tidak menikah kok
kan hulu namanya, sama sekali. Itu berlebihan, kan begitu. Tapi kalau sholat dan tidur itu kan pas. Demikian. Jadi yang menjadi tolak ukur adalah al-kaif. Al-ibrah bil kaif, kualitas, la bil kam, bukan kuantitas. Tetapi kalau kuantitas kita juga banyak, kualitas kita oke, dan tidak berlebihan melampaui batas, itu yang namanya ideal. Ideal tentu sesuai dengan kemampuan masing-masing. Berikutnya, qala ahaduhum ama ana fa inni usalli al-laila abadan, wa qala akharu ana asumu ad-dahra wa la uftiru, wa qala akharu ana a'tazilu nisaa fala atazawwaju abadan. Ada tadi ya, mereka mengatakan ini dan itu, tidak mau tidur, mau sholat terus, tidak mau makan, tidak mau siang harinya mau puasa terus, kemudian tidak mau menikahi wanita. Fihi anal istihsan al-aqliya lil amali la yusayyiruhu mashru'an illa bi taqriri syar'. Niat yang baik, keinginan yang baik, tekad yang bulat, yang bagus, semangat yang membara, yang menurut logika kita memang baik. Puasa sunnah bagus apa bagus? Bagus. Semangat berpuasa sunnah bagus. Semangat sholat malam bagus. Semangat supaya kita tidak tergoda wanita, ya memang begitu. Tapi ini melampaui batas, di luar batas, ghulu. Jika sesuatu yang baik itu, niat yang baik itu tidak bisa membuat yang buruk menjadi baik, maka di sini niat yang baik atau sesuatu yang baik menurut akal kita. Tadi kan menurut akal sebagian sahabat, oh kalau begitu aku harus puasa terus setiap hari, harus sholat terus sepanjang malam, tidak tidur dan seterusnya. Kan bagus niat itu, karena semangatnya membara. Tapi la yusayyiruhu masyru'an, tapi tidak bisa menjadi sesuatu yang disyariatkan, artinya menjadi benar, illa bitaqriri syar', kecuali memang ada ketetapan dari syariat itu sendiri saat itu dari Nabi SAW. Dan Nabi nanti di akhir itu setelah mengkonfirmasi ya, tasabbut, oh kalau begitu man raghiba an sunnati falaysa minni, berarti tidak disetujui oleh Nabi. Niat yang baik jika tidak sesuai dengan syariat maka tidak bisa menjadi baik, atau tidak bisa mengubah dari yang buruk menjadi baik. Wa qawluhu faqala antumul ladzi qultum kadza wa kadza. Nabi SAW sebelum memberikan statement, ketentuan, beliau tasabbut, tabayyun, mengonfirmasi, betulkah kalian yang mengatakan begini begitu? Oh betul. Nah ini pentingnya kita cek dan recheck. Jangan langsung memvonis, menetapkan, apalagi menuduh, memfitnah. Istilah orang menjat, kecuali kita pastikan. Ya, nggak bisa semua itu, harus ada kepastian, ada bukti baru. Bener nggak kamu yang bilang begini? Betul. Oh iya, berarti itu nggak tepat ucapanmu itu. Jangan kemudian ada dengar katanya, oh itu, nggak bisa. Pastikan dahulu. Jadi fihi al-manhajul qawim fit tasabbuti minal akhbar. Ini salah satu kaidah supaya kita tasabbut, cek dan recheck jika mendengar informasi atau berita dari siapapun, dari manapun. Apalagi zaman sekarang berita itu berseliweran ya di media. Jangan mudah menetapkan sesuatu. Makanya hukum sesuatu itu ya, al-hukmu fi syai' far'un an tasawwuri. Penetapan hukum terhadap sesuatu itu adalah cabang atau bagian dari deskripsi tasawwurnya. Benar ndak ini?
Nah, kalau tidak benar jangan dikasih ketetapan. Begitu. Pastikan dahulu dengan tasabbut. Qauluhu ama wallahi inni la akhsyakum lillahi wa atqakum lah. Ini demi Allah, sungguh aku, kata Nabi SAW, adalah sosok yang paling takut dan paling bertakwa kepada Allah di antara kalian semuanya. Ya betul, Nabi adalah manusia paling bertakwa, bahkan makhluk paling sempurna, paling mulia kedudukannya di dunia dan di akhirat. Sehingga ketika Nabi SAW bersumpah, bahkan menyebut tentang diri beliau sendiri, ini termasuk tazkiyatun nafs. Apa artinya? Mentazkiyah, menyebutkan kebaikan dirinya. Ada dibolehkan fihi jawazu tazkiyatin nafsi lil maslahah, bolehnya menyebutkan kebaikan diri pribadi sendiri jika memang ada maslahah. Dalam kondisi tertentu boleh. Kalau Nabi jelas boleh, karena pasti. Cuman kalau kita bagaimana? Ada nanti dalam kondisi tertentu. Mungkin dalam misalnya melaksanakan sesuatu gawe iki dora iso kabeh. Mohon maaf Pak, itu mestinya saya yang ngerjakan. Mohon maaf, dalam hal ini saya yang paling pandai di antara kalian. Supaya apa? Supaya dadi misalnya gaya tertentu misalnya. Kabeh nyopo ora iso. Lha ngopo ora nunjuk saya? Karena yang bisa itu saya. Boleh. Supaya memang dadi. Bukan untuk pamer, bukan, tapi untuk menunjukkan bahwa itu mestinya saya. Yang bisa melakukan itu saya. Jadi nggak masalah. Apalagi dalam teknis praktik sehari-hari, ada yang tukang merbaik. Kadang-kadang mohon maaf, ketika ada sound rusak, kabeh pengine dandani. Gini apa nggih? Saking semangatnya tadi, pengen membantu, pengen berbuat baik, tapi ra iso, malah tambah rusak. Gak apa-apa. Jangan. Kowe do ra iso kabeh. Iki aku sing iso. Jangan sentuh ini kecuali, enggak boleh nyentuh ini son kecuali saya. Bukan berarti pamer, enggak. Karena memang yang bisa dia. Ini bukan untuk sombong, bukan. Tapi kalau niatnya sombong enggak boleh. Tapi kalau niatnya untuk maslahah boleh. Daripada nanti rusak kabeh. Ya kan, dandani apa misalnya? Pompa air. Nah, kalau semangat semua orang pengen ini dan itu. Ini penting ya jamaah, termasuk dalam hal ini bolehnya jawazu tazkiyatin nafsi lil maslahah. Lil maslahah. Kemudian qauluhu faman raghiba an sunnati falaysa minni. Barang siapa tidak suka sunnahku maka bukan dariku. Tadi ketetapan Nabi, sunnah, ajaran, bimbingan Nabi berkaitan dengan masalah ibadah itu, ibadah ya ibadah, oke lah ibadah. Siapa yang mengingkari ibadah? Semua setuju itu, tapi kalau berlebihan tidak baik. Yang tidak baik itu berlebihannya itu. Sehingga ketika ada salah seorang sahabat yang ingin sholat semalam suntuk, dan setiap malam loh itu, kalau cuma semalam mungkin tidak apa-apa. Ini seterusnya selama hidup. Padahal ini masih pemuda. Nanti pengen setiap malam itu tidak tidur. Siang kerja, malam tidak tidur. Untuk apa? Untuk ibadah sholat. Kalau semangatnya jangan tanya. Tapi ini tidak sesuai dengan ketentuan Nabi. Mengapa? Karena Nabi juga tidur, Nabi juga sholat. Yang satunya mau puasa terus setiap hari. Puasa baik, bahkan puasa itu alaika bisawmi fa innahu la mithla lahu. Hendaknya kau suka puasa karena puasa itu amalan yang tidak ada tandingannya loh. Coba logika sederhana kita atau hitung-hitungan matematis, kalau itu nggak ada tandingan, kalau saya setiap hari berarti kan untungnya kayak kan gitu. Tapi apa-apa itu kalau berlebihan tetap tidak baik. Berlebihan loh ya. Yang pas itu yang terbaik. Sesuai pas itu tentu relatif, sesuai dengan kemampuan. Ada yang mungkin badannya lemah, itu sehari 3 kali puasa sunnah dia udah, nanti habis itu izin nggak masuknya mungkin 4 kali mungkin. Ngapa nggak masuk? Kemarin pingsan Pak Ana,
dipaksa puasa ya. Mungkin gitu. Ada yang ngantukan itu tadi. Nah wong jenenge ngantukan itu jamaah, kuwi rawan rambengi. Dan tempat paling cepat membuat ngantuk bukan masjid. Itu kalau ngobrol orang ngantuk. Masjid ada makan orang ngantuk. Pengajian. Iya, pengajian rata-rata itu 15 menit. Coba jenengan kalau jeli pengajian 15 menit itu sudah mulai adem, tenang. Iya, awal ribut. Iya, saya mohon maaf ya. Alhamdulillah di sini sudah mulai terkondisi. Di luar tempat itu kalau ngaji, saya mulai ngobrol. Betul itu. Dan yang terjadi itu sampai saya selesai, mereka juga baru selesai. Itu ada jemaah. Ini alhamdulillah daripada turu. Tapi mendingan turu nek saya. Orang ganggu. Nek ngobrol itu ganggu. Nek tidur malah alhamdulillah. Ya. Nek turu kabeh malah seneng saya. Saya salame lirih tak tinggal mulai. Iya. Jadi memang begitu jamaah ya. Kembali bahwa itu Masya Allah nggak mau mau puasa, nggak mau tidur, nggak mau berbuka. Cuman beda-beda ya, kemampuannya beda-beda. Kalau nggak mampu jangan dipaksa. Jadi relatif. Qala al-Imam Asy-Syatibi rahimahullahu taala, wa hadhihi al-ibaratu asyaddu syai'in fil inkar. Kalimat ini sepertinya kan sederhana ya, lembut, halus, tapi ini kata beliau, ini adalah satu ungkapan yang paling keras dalam menyebutkan pengingkaran. Kan falaisa minni. Ya nek ora gelem ya berarti ra. Kan enak itu. Bahasane sederhana tapi itu menohok sekali. Maka di situ termasuk ini satu ibarat, satu ungkapan, statement dari Nabi, asyaddu syai'in fil inkar. Pengingkaran yang paling keras. Itulah bahwa Islam itu rahmatan lil alamin. Islam itu mengajarkan akhlak. Apakah Nabi marah-marah? Tidak. Tapi mengungkapkan dengan kalimat yang sederhana, kalimat yang lemah lembut, tapi isinya sesuatu yang besar. Pengingkaran yang keras tetapi dengan indah. Kan sulit kita ini biasanya kalau mengingkari yang itu pengennya bentak-bentak, marah-marah itu dengan emosi. Enggak, Nabi. Itulah Nabi yang tidak kita miliki jamaah. Ya, karena beliau seorang yang rahim, yang lemah lembut, kasih sayang. Walam yakun ma iltazamuhu illa bi fi'lin mandubin bi fi'li mandubin atau tarki mandubin ila fi'li mandubin akhar. Dan yang mereka lakukan ini kan sebenarnya ingin melakukan sesuatu yang sunnah atau meninggalkan sesuatu yang sunnah untuk melakukan sunnah yang lain. Fihi, di dalam kalimat ini ada yang bisa kita ambil faedahnya, anna luzumas sunnati la yakunu illa bilittiba. Ini dia. Orang yang pingin memegang teguh sunnah itu mau tidak mau harus memegang teguh ittiba. Tadi contoh puasa itu disunahkan, betul? Bahkan tadi kita sampaikan puasa itu salah satu amalan terbaik yang tidak ada tandingan pahalanya. Betul apa betul? Betul. Tapi pelaksanaan puasa tidak sembarangan. Aku sementing poso. Poso ya apik. Tidak bisa. Niatmu betul, zat ibadahmu betul, tetapi caranya mesti juga mengikuti ittiba. Jadi sunnah itu jangan sepotong-sepotong. Ya, membaca sholawat ibadah bukan? Ibadah itu. Ibadah itu. Bahkan kita diperintah sallu alaihi wasallimu taslima. Tapi yang penting sholawat ya ora iso. Ya harus. Jadi ini contoh nih, penting ini. Hadis ini harus dijadikan seperti itu. Jangan kemudian wah apa ora oleh. Loh, Nabi apakah melarang puasanya? Bukan, tapi cara puasamu itu loh yang tidak sesuai dengan ittiba Nabi. Hari ini pun demikian. Mosok sedekah ora oleh. Sapa sing melarang sedekah? Ning cara mulai sedekah iki lho.
Contoh misal lho iwak nang segara wis diopeni Gusti Allah panganane turah-turah. Mosok iki panganan awake dhewe kurang malah diwehke dibuang-buang nang segara. Katanya sedekah laut. Loh, enten mboten ngoten niku. Bukan melarang sedekahnya, Mas. Sedekah itu amalan, bahkan nek wong urip meneh itu pengen sedekah ya enggak? Iya. Lho kok sampean niku melarang? Sapa sing melarang? Bukan melarang sedekahnya. Carane le sedekah. Termasuk ini loh. Apakah Nabi melarang puasa? Ya ora mungkin. Tapi caramu puasa mosok bendino. Meskipun saya ikhlas. Sementing ikhlas. Oh enggak bisa. Sekarang yang penting ikhlas. Saya ikhlas sedekah ini ikhlas sekarang. Iya ning caramu keliru. Tetap keliru, Mas. Jadi ini yang terjadi. Nggih napa nggih? Kita ingatkan terus. Jadi jangan kita ini dituduh mesti apa-apa ora oleh. Apa-apa ora oleh. Ya ora mungkin wong kita ini justru mengikuti sunnah Nabi itu biar kita betul. Paham sampai di sini? Ini dalil yang luar biasa loh jemaah. Wani pun jenengan Nabi apa-apa ora oleh ngono. Salat ora oleh, poso ora oleh. Ya. Masa gitu? Berani po? Anak wani? Tak mungkin. Nabi itu orang yang sangat sayang sama umatnya. Tapi nek keliru, aja ditokno. Dibetulkan. Niatmu apik, tinggal carane sing bener. Maka ibadah itu harus dua. Niatnya betul, caranya betul. Ndak hanya niatnya, ndak hanya caranya, begitu. Jadi untuk mengikuti sunnah Nabi, memegang teguh Nabi, tidak mungkin kecuali dengan ittiba Nabi. Wala tasma'u kathratal amali al-mujarradati anil ittiba'i li sahibna. Meskipun amalanmu banyak, wakeh, tapi kalau tidak sesuai dengan tuntunan Nabi, tidak akan bisa menolong dirimu, tidak bermanfaat, karena amalan itu sendiri sudah tertolak. Bagaimana bisa membantu kita? Ibaratnya itu ya buarangnya packingane gede nih isine ndak ada. Banyak iyo salat muakeh, puasa muakeh, tapi tidak betul ternyata, tidak diterima. Begitu jamaah ya. Jadi ini luar biasa bahwa semangat tidak asal semangat. Harus satu, disesuaikan dengan syariat pertama. Semangat harus disesuaikan dengan syariat. Niat sesuaikan dengan syariat. Kemudian disesuaikan dengan kondisi. Artinya tidak semua orang itu sama. Caranya betul, kadarnya, ukurannya juga tepat. Ya seperti itu. Contoh ini harus sesuaikan dengan syariat. Kalau tadi puasa betul, tapi cara puasamu jangan setiap hari. Sholat itu betul, tapi cara sholatmu jangan full setiap malam tanpa memberi hak tubuh kita untuk tidur, untuk istirahat. Kemudian yang ini harus disesuaikan dengan syariat pula, bahwa menikah itu syariat, sehingga ajaran atau anggapan tabatul atau tidak menikah itu sebagai sebuah ibadah itu dipatahkan oleh syariat Islam. Tidak, tetap menikah seperti itu. Jadi ini juga dalil bahwasanya beribadah itu harus ada dalil. Harus ada dalil, bukan sekedar niat, bukan sekedar semangat. Apalagi sekedar banyak. Yang penting akeh, oh enggak bisa. Ya, ini jelas. Ini nanti kalau penjenengan baca lagi ya, bukan sekedar banyaknya, bukan sekedar semangatnya, bukan sekedar niatnya, tapi niat harus betul, ikhlas, tauhid, ya kan? Caranya betul, kadarnya tepat. Kalau berlebihan enggak boleh, meskipun sudah betul. Berarti apa? Mengurangi hak tubuh kita. Tubuh kita punya hak, istri kita punya hak misalnya. Jangan mentang-mentang semangat ibadah tapi kemudian nanti istri ditelantarkan, anak ditelantarkan. Tidak boleh. Ada hak mereka. Ini contoh bahwa sudah niatnya betul, caranya betul, tapi mungkin berlebihan.
maka tidak diperkenankan. Satu lagi ini hadisnya, hadis ke-6. Hadisnya pendek. Al-hadithu as-sadis an Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya ma'syarasy syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Seperti ini ada hafal kabeh hadis ini. Rata-rata pemuda yang dihafal ini hadis. Sudah hafal belum, Mas? Oh, belum. Umur? Hah? 13? Oh, baru 13. Sing umurnya sudah 17 mana? Ada enggak? 17? Wah, sudah pengen nikah belum? Pengen. Oh, waduh, urung pengen nikah ya piye? Pengen loh, saya bukan siap loh. Pengen. Umur berapa, Mas? 16. Oh, 16. Umur berapa? Udah nikah belum? Pengen nikah belum sekarang? Wah, gitu. Masa sing pengen guraku wae. Pengen jamaah. Harus pengen. Gitu loh. Nah, nanti kalau mampu segera. Lah nek pengen wae ora piye saiki. Ini penting jamaah. Pengen. Jadi dihasung kalau bisa. Nanti ada hasungan supaya segera menikah. Supaya segera menikah. Jadi jangan dihalang-halangi kalau memang sudah pengen dan siap. Siap itu siap menanggung, ya, tanggung jawab. Karena menikah bukan sekedar menikah, formalitas bukan, tetapi ada tanggung jawab. Fa innahu aghaddu lil basari wa ahsanu lil farji. Wa man lam yastati' fa alaihi bisawmi fa innahu lahu wija. Ini dia. Cepat saja. Ini dia jemaah. Faedahnya satu, anna marhalatas syababi akhsabu marahilil umur. Apa namanya? Tahapan waktu saat pemuda itu disebut dengan golden age. Ya kan? Usia emas. Usia paling produktif, sebenarnya paling jos untuk segalanya. Untuk belajar, untuk ini, itu termasuk untuk menikah. Iya. Jadi kalau bisa masa muda ini. Masa muda. Karena semuanya lagi semangat-semangatnya. Semuanya serba semangat. Begitu. Jadi waktu subur, waktu kuat, waktu masih pokoknya semuanya. Istilah golden age. Kemudian inayatul islami bihadhil marhalati bikhasatin li'azimi athariha ala mustaqbali hayati sahibiha. Nah, secara khusus memang Islam memberikan perhatian yang besar kepada para pemuda, usia muda yang asli. Usia-usia remaja, usia-usia muda yang masih betul-betul masih semuanya kuat, serba ini. Di antaranya bagaimana Islam memberikan perhatian. Satu, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yauma la dhilla illa dhilluh. Salah satunya apa? Para pemuda. Salah satunya apa? Kan ada 7 golongan yang Allah lindungi kelak pada hari kiamat. Pada saat tidak ada perlindungan kecuali perlindungan dari Allah Subhanahu wa taala. Salah satunya adalah syabun. Ya, pemuda. Pemuda yang seperti apa? Ya, bal-balan, kebut-kebutan, ya, mendem, ya kan? Apa meneh? Nek pemuda mancing itu orang ono mancing. Mancing bapak-bapak ini. Bapak-bapak hati-hati nih. Ya, mau mancing ini. Ya. Apa lagi? Pemuda wasyabun nasa'a fi ibadatillah. Jadi bersyukurlah adik-adik semuanya yang sejak kecil sudah menjadi santri. Itu dalam rangka apa? Dalam rangka memaksa diri membentuk pribadi supaya apa? Sejak dini, sejak muda beribadah terus kepada Allah. Jangan nunggu ngulang ibadah nek wis tuwek. Kan masih banyak pemahaman seperti itu. Saiki mumpung sik enom kuwi dientek-entekke, disengkak-sengkakke, diseneng-senengke.